Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah isu saat ini yang akan saya kupas mengenai trending topik yang terjadi pada hari ini, Rabu di pertengahan bulan Juni 2021. Apa trending topiknya? Dari beberapa trending topik yang di Twitter Indonesia, nampak yang memuncaki ada hashtag turunkan sebelum 2024. Kemudian ada juga trending topik yang lain, tertangkapnya lagi Anji, dan ada satu juga yang agak masuk trending topik, yaitu soal model poster penerimaan mahasiswa baru. Selamat datang mahasiswa Universitas Indonesia. Dua hal yang terakhir tentu tidak akan saya kupas. Yang akan saya bahas adalah di bedah isu ini trending topik hashtag turunkan sebelum 2024. Tentu saja itu merujuk kepada ketidaksukaan netizen yang kemudian menjadi trending topik di Twitter pada hari ini di Indonesia adalah turunkan sebelum 2024 kepada presiden dan wakil presiden terpilih 2019 yang lalu. Presiden sedang saja menjalankan tugasnya, masanya belum sampai separuhnya, tetapi trending topik ini muncul. Mengapa? Lalu saya pelajari di beberapa Twitter yang membahas tentang trending topik ini, diantaranya karena alasan-alasan yang mengemuka dalam 1 bulan terakhir ini. Misalnya gagalnya jamaah haji berangkat yang tidak mampu dikelola isunya dengan baik, kemudian melebar menjadi ketidakmampuan mengelola dana haji, penggunaan dana haji untuk infrastruktur yang padahal sudah dibantah bahkan oleh Badan Pengelola Dana Haji Indonesia. Kemudian juga isu yang terakhir ini diantaranya adalah rencana pembebanan PPN 12% untuk sektor atau bidang pendidikan dan juga untuk 9 bahan pokok. Serta kemudian ada isu tambahan lainnya, misalnya gagalnya Garuda untuk menghindari kebangkrutan atau kerugian di masa pandemik ini. Beberapa isu ini kemudian menjadi akumulasi dan akhirnya pada hari ini trending topik Twitter Indonesia digawangi atau dipuncaki oleh turunkan sebelum 2024. Lalu apa yang bisa kita analisis? Paling tidak 2 hal. Yang pertama, netizen Indonesia memang punya karakteristik yang berbeda. Karakteristik dari netizen Indonesia adalah ketidaksukaannya atau kesukaannya secara spontan itu akan kemudian dituliskan bersama-sama dan kemudian dibuat hashtag, dan hashtag itu pada saat yang bersamaan kemudian juga diikuti oleh netizen lainnya. Inilah salah satu karakteristik dari netizen di Indonesia. Karenanya kemudian akumulasi dari berbagai kekecewaan, ketidakmampuan komunikasi politik para menteri menjelaskan isu-isu yang terjadi pada 1 bulan belakangan ini, akhirnya kemudian menimbulkan puncaknya adalah di Twitter pada hari ini turunkan sebelum 2024. Itu analisis yang pertama. Analisis yang kedua tentu saja dari aspek hukum tata negara. Pertanyaannya adalah, mungkinkah turunkan sebelum 2024? Jawabannya secara konstitusional tentu saja bisa sangat mungkin. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 akan saya bacakan. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pasal 78B ayat 1 menyebutkan
usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi sebetulnya memang mungkin ketika pergantian presiden di masa ketika sedang menjabat dan belum masa jabatannya habis, ketika ada usulan bahwa presiden atau wakil presiden itu dari DPR kepada MPR, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permintaannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah benar pandangan dari DPR bahwa presiden tidak hanya misalnya melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela, atau juga bisa saja karena presiden dan atau wakil presiden tidak memenuhi syarat. Pertanyaannya kemudian, apakah itu mungkin? Jawabannya tentu saja ini berada di dalam ranah hukum ketatanegaraan, karena Mahkamah Konstitusi akan memeriksa, mengadili apakah benar dugaan dari DPR atas pertanyaan mengenai dugaan-dugaan apa yang dilakukan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Menjadi pertanyaan kemudian, mungkinkah dalam kondisi politik ketatanegaraan Indonesia dewasa ini akan ada DPR yang kemudian menyampaikan kepada MPR dengan terlebih dahulu bertanya kepada Mahkamah Konstitusi mengenai rencana pemakjulan ini? Jawabannya sangat jauh api dari panggangnya. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kondisinya berbeda dengan kondisi ketika misalnya di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar ada kemudian keinginan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan sidang istimewa. Suasananya masih sangat mungkin itu dilakukan ketika di era Gus Dur, tetapi dalam kondisi pasca amandemen Undang-Undang Dasar ada mekanisme konstitusi yang amat sangat panjang yang menurut saya jauh dari mungkin presiden bisa dimakjulkan di masa sebelum 2024. Tetapi apa kemudian makna dari hashtag ini lebih lanjut? Yang ketiga, tentu saja saya sekali lagi berpandangan bahwa komunikasi politik yang kurang baik sedang dipertontonkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPRD, dengan DPR di sisi lain. Mengapa? Karena presiden dengan DPR, pemerintah dengan DPR adalah penyelenggara negara yang keduanya menurut saya, menurut kita semua tentu secara konstitusi mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk menjelaskan setiap isu-isu yang ada di tengah masyarakat. Tiga hal yang bisa kita analisis. Yang pertama, netizen Indonesia memang punya karakteristik yang berbeda, yang secara sangat cepat bisa menyampaikan ketidaksukaan termasuk juga kesukaannya, dan ini kemudian dibuktikan akumulasi dari 1 bulan terakhir ini. Netizen kemudian mengatakan turunkan sebelum 2024. Kemudian yang kedua, dari sisi hukum tata negara mungkin saja ada ide untuk mengimpeachment, memakjulkan presiden sebelum 2024, tetapi realitas politik ketatanegaraan Indonesia sangatlah susah. Itu analisis dari bedah isu pada kesempatan ini. Sampai ketemu di bedah isu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.